Saat ini, untuk mendapatkan cuan atau penghasilan bisa dilakukan dalam berbagai macam cara. Salah satunya adalah memanfaatkan barang bekas pakai atau limbah. Nantinya, limbah itu akan dirubah menjadi sesuatu dengan manfaat dan kegunaan baru. BTW, ada loh orang-orang yang sudah melakukan bisnis ini. Mau tahu apa aja usahanya? Langsung aja kita simak yuk. Meliuk-liuk sambil sesekali melakukan atraksi di atas skateboard emang keren banget ya sob. Namun siapa sangka dari papan skate yang sudah tidak bisa digunakan lagi ternyata bisa loh dirubah menjadi beberapa barang kebutuhan rumah tangga, misalnya mangkuk. Seperti yang dilakukan oleh sebuah studio desain dan bengkel kreatif bernama Adrian Martinus. Studio yang didirikan oleh kakak beradik Adrian dan Martinus Paul pada tahun 2012 ini memanfaatkan limbah papan skateboard yang rusak dan tak terpakai menjadi barang baru yang memiliki fungsi berbeda. Cara bikinnya gini sob, lepaskan dulu semua lapisan kasar yang ada di bagian atas skateboard sehingga warna aslinya terlihat. Sekalian hapus juga tulisan atau gambar yang ada sehingga terdapat setidaknya hanya satu warna yang melekat pada papan. Selanjutnya, mereka memotong dan memisahkan semua bagian ujung papan dan kemudian rekatkan setiap bagian ujung menjadi satu tumpukan. Proses perekatan ini memakan waktu lumayan lama sob. Hal ini berguna agar setiap lapisan papan dapat menempel dengan sempurna. Menggunakan alat pres khusus, tumpukan papan tersebut didiamkan hingga lem mengering. Setelah lem mengering, salah satu bagian papan yang datar diratakan. Lalu, setiap tumpukan diberi tanda khusus untuk mengetahui bagian tengahnya. Tahap berikutnya adalah membentuk tumpukan papan menjadi bulat dan rata di bagian bawah. Kalau sudah seperti ini, semakin jelas bentuk mangkoknya kan sob? Setiap tumpukan papan berbentuk bulat tadi direkatkan ke mesin putar untuk menghaluskan bagian luar. Belum jadi aja udah menarik ya. Tumpukan papan skateboard yang berbeda warna terlihat sangat cantik dan membentuk pattern atau motif colorful. Proses memahat menggunakan alat khusus dilanjutkan untuk membentuk sisi dalamnya sehingga bagian ceruk mangkuk dapat terbentuk sempurna sesuai keinginan. Papan yang sudah mulai berbentuk mangkuk lalu dihaluskan lagi dan diberi lapisan vernis. Oh iya sob, agar permukaannya semakin kinclong warnanya, mangkuk harus dipoles lagi. Nah, akhirnya jadi deh, mangkuk dari bekas papan skateboard sekarang sudah punya nilai dan fungsi baru. Sob, salah satu limbah sisa minuman kemasan adalah botol kaca. Tak mau menyia-nyiakan peluang, botol sisa minuman ini dimanfaatkan kembali dan tentunya menghasilkan cuan dong. Hal itu dilakukan oleh dua mahasiswa di Universitas Tulane, Francisca Troutman dan Max States. Mereka membantu menyelesaikan masalah limbah kaca yang terbuang dan menciptakan perusahaan bernama Glass Half Full. Perusahaan yang terletak di Louisiana, Amerika Serikat ini dalam 2 tahun saja sudah dapat mendaur ulang lebih dari 4 juta limbah botol bir. Oh iya, hasilnya berupa pasir yang digunakan untuk menambah pinggiran pantai sob. Caranya adalah dengan mengubah limbah botol kaca tersebut menjadi pasir dan selanjutnya disebar di sepanjang bibir pantai yang ada di Louisiana. Pasir halus tersebut memiliki kegunaan khusus diantaranya untuk proyek penting yaitu membangun kembali garis pantai Louisiana yang cepat terkikis. Sejak 1930-an, lebih dari seperempat lahan basah negara bagian tersebut telah terkikis. Keadaan tanah terkikis ini tak dapat diisi ulang secara alami dalam waktu cepat. Oleh karena itu, dengan menambahkan pasir buatan itu dapat membantu memperbaiki garis pantai sekaligus melindungi lingkungan. Dalam prosesnya, limbah botol kaca digiling terlebih dahulu menjadi berbagai tingkat kehalusan. Ada yang diubah menjadi pasir, beberapa lainnya ada juga yang diubah menjadi killet atau kerikil. Bahan-bahan yang lebih kasar ini digunakan dalam proyek restorasi, konstruksi ramah lingkungan, dan juga untuk membuat kaca baru. Sob, barang selanjutnya yang dapat diolah menjadi bentuk lain dan bisa menghasilkan cuan adalah pipa PVC.
Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, limbah plastik adalah limbah yang paling lama diurai. Hal inilah yang menginspirasi dua kakak beradik di Afrika Selatan dalam mengolah limbah PVC. Ya, mereka menjalankan sebuah bisnis dengan merubah limbah PVC menjadi keranjang laundry. Limbah PVC yang mereka gunakan kebanyakan adalah limbah pipa yang sebelumnya digunakan sebagai saluran pembuangan atau yang sudah tak bisa digunakan lagi sob. Bingung kan cara buatnya gimana? Proses awalnya adalah memanaskan pipa PVC di atas api, gunanya agar pipa-pipa tersebut menjadi lembek dan mudah untuk dipotong. Selanjutnya, pipa PVC yang sudah jadi lunak tadi dipotong-potong menjadi helaian plastik. Plastik yang sudah berubah bentuk inilah selanjutnya disusun dan dianyam hingga menjadi sebuah keranjang. Kepikiran aja ya sob buat beginian? Kita jalan-jalan ke India ya sob. Di sini, sampah kantong plastik bisa disulap menjadi sepatu yang keren. Sebuah brand yang bernama Taeli mendaur ulang sampah kantong plastik menjadi produk baru dengan nilai dan fungsi yang jauh lebih tinggi. Taeli yang berarti tas plastik dalam bahasa Hindi berdiri sejak Juli 2021 lalu. Perusahaan ini telah berhasil melakukan daur ulang lebih dari 50.000 kantong plastik dan 35.000 botol plastik bekas. Mantap! Awalnya, Akshay, pendirinya, mengembangkan Taeli sebagai salah satu proyek desain yang dikerjakan semasa kuliah untuk mengejar gelar Bachelor of Business Administration pada tahun 2017. Namun akhirnya, Akshay sukses mengembangkan proyek tersebut dan sudah memiliki model bisnis yang berkelanjutan. Disebutkan, Taeli bekerja sama dengan perusahaan pengelolaan limbah untuk mendapatkan bahan mentah dalam proses produksinya. Bahan mentah berupa kantong plastik tersebut kemudian diubah menjadi Taelitex dengan pengolahan yang memanfaatkan panas dan tekanan. Bahan tersebut lantas dipotong untuk dibentuk menjadi pola sepatu. Sementara itu, untuk limbah lain yang berupa botol plastik didaur ulang menjadi bahan rPET atau Recycled Polyethylene Terephthalate yang merupakan bahan untuk produksi tali sepatu, pelapis, kotak kemasan, dan bagian lainnya dari sepatu. Untuk bagian sol sepatunya, Taeli membuatnya dari karet daur ulang sisa industri ban. FYI aja sob, setiap pasang sepatu Taeli merupakan hasil daur ulang dari 12 botol plastik dan 10 kantong plastik. Tapi, meski produknya terlihat menjanjikan, ternyata proses pembuatan sepatu Taeli ini tak semudah kelihatannya loh. Menurut pemilik pabrik yang memproduksi sepatu Taeli, Nitish Chadha, proses pembuatan sepatu ini sebenarnya cukup rumit. Hal tersebut karena sepatu-sepatu Taeli memiliki sekitar 13 komponen, sementara sepatu pada umumnya hanya 5 atau 6, sehingga dibutuhkan waktu 2 kali lipat untuk membuat sepatu Taeli. Saat ini, Taeli baru memiliki satu model sepatu bernama Y2K, artinya Year 2000, disesuaikan dengan temanya yang mengambil nostalgia tahun 2000-an. Desain sepatu ini mengingatkan pada fashion di era tersebut dan terinspirasi dari tampilan sepatu kanvas sederhana. Tertarik beli nggak sob? Sepatu daur ulang ini dibanderol Rp9.757 atau sekitar 1,8 juta rupiah. Nggak nyangka kan segitu harganya?